Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya di sini kami kelompok 4 mendapat materi bab 9 dengan judul organisasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Ambarwati Rahayu dan rekan saya Isabella Zanatun Admin, Nurul Sulistiani, Muhammad Rizky, dan Hafiz Rahman. Sebelumnya, apa itu organisasi? Komunikasi organisasional dapat dianggap sebagai bidang yang mengonsepkan organisasi sebagai kerjasama yang dicapai secara simbolis. Manusia terhubung dengan manusia lain dalam semacam susunan yang memberikan bentuk organisasional. Organisasi terdiri dari manusia di atas semuanya, dan setiap organisasi memiliki perasaan tertentu pada hal ini. Ada 3 aspek umum dalam organisasi. Yang pertama, susunan, bentuk, dan fungsi organisasional. Yang kedua, manajemen, kendali, dan kuasa. Dan yang ketiga, budaya organisasional. Di sini ada organisasi melalui penggunaan metafora. Menurut Raget Morgan, ada 5 organisasi melalui penggunaan metafora ini. Yang pertama, mesin. Layaknya membongkar mesin, organisasi memiliki bagian-bagian yang menghasilkan produk dan layanan. Yang kedua, organisme. Layaknya tumbuhan dan binatang, organisasi lahir, tumbuh, bekerja, menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan, dan akhirnya mati. Susunan organisasional tidak pernah diam, tetapi selalu bergerak dalam proses. Yang ketiga, otak. Organisasi mengolah informasi, informasi memiliki kecerdasan, organisasi mengkonsep, dan organisasi membuat rencana-rencana. Yang keempat, fisik. Metafora penjara fisik juga berlaku. Organisasi dapat membentuk dan membatasi kehidupan anggota mereka. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Morgan menempatkan kebudayaan sebagai sebuah metafora karena kebudayaan tersebut dapat berupa etnis, kebangsaan, ras, atau bentuk budaya lainnya. Kebudayaan memiliki sebuah identitas karena adanya nilai-nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan beragama. Di sini mulai ke pembahasannya, yaitu yang pertama, tradisi sosiopsikologis. Teori-teori sosiopsikologis ini tentang organisasi cenderung terfokus pada atribut atau karakteristik individu dan kelompok, bukan pada pola-pola komunikasi. Hasilnya, tradisi ini tidak terlalu berpengaruh dalam literatur komunikasi saat ini. Akan tetapi, di dalam sosiologi dan psikologi memiliki pengaruh penting dalam penelitian tentang organisasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih pada Sri Ambar. Selanjutnya ada teori Weber tentang birokrasi. Gagasan Weber yang dikembangkan pada awal abad ke-20 adalah bagian dari apa yang sekarang kita kenal sebagai teori organisasi klasik. Weber mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu. Salah satu karakteristik utama dalam birokrasi ialah biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti pemerintahan dan sifatnya formal. Selain karakteristik tersebut, birokrasi memiliki sejumlah karakteristik lainnya. Di antaranya, yang pertama, pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Yang kedua, tugasnya bersifat spesialisasi atau khusus atau spesifik. Yang ketiga, biasanya bersifat kaku dan sederhana. Yang keempat, penyelenggaraannya dilakukan secara resmi atau formal. Yang kelima, bersifat sentral atau terpusat. Yang keenam, biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Yang ketujuh, bentuknya terstruktur, artinya memiliki susunan organisasi yang jelas. Kedelapan, taat dan patuh terhadap peraturan yang ada. Kesembilan, adanya kewenangan hierarki secara vertikal. Dan 10, terkadang prosedur pelayanannya berbelit-belit sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan. Contoh teori Weber tentang birokrasi. Contoh birokrasi bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pemerintah daerah, yang merupakan bentuk birokrasi di bidang pemerintahan umum. Contoh lainnya ialah rumah sakit dan sekolah, sebagai bentuk birokrasi di bidang pembangunan. Atau seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang merupakan bentuk birokrasi di bidang pelayanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Morris. Di sini ada tradisi sibernetika, di mana teori ini merupakan sebuah pandangan tentang susunan yang sedikit individualis dalam pendekatan yang sangat berbeda
Teori-teori sibernetika memandang susunan sebagai suatu yang muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. Teori jaringan. Jaringan atau networks merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok. Saat manusia saling berkomunikasi, tercipta mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Gagasan struktural dasar dari teori-teori jaringan adalah keterkaitan, gagasan bahwa ada pola komunikasi yang cukup stabil antar individu. Individu-individu yang saling berkomunikasi terhubung ke dalam kelompok-kelompok yang selanjutnya saling terhubung ke dalam keseluruhan jaringan. Contoh teori jaringan, yakni di mana komunikasi jaringan kerja rantai. Komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Di mana contohnya yakni komunikasi antar karyawan dengan pimpinan sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Komunikasi pesan dari pimpinan ke karyawan berupa instruksi, perintah, anggaran yang disetujui atau tidak, pernyataan kebijakan, variasi dalam standar prosedur operasi, laporan kegiatan dari tugas yang diberikan, dan mencatat perubahan-perubahan lainnya. Sedangkan komunikasi karyawan ke pimpinan langsung mengutamakan mengkomunikasikan pesan berupa tanggung jawab tugas, menjalankan perintah dan instruksi yang diberikan pimpinan kepada karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ambar. Selanjutnya adalah tradisi sosiokultural. Teori-teori sosiokultural sebenarnya kurang relevan dengan jaringan hubungan antar individu dan lebih terfokus pada makna dan penafsiran bersama yang terbentuk dalam jaringan dan implikasi susunan ini untuk kehidupan organisasi. Pembicaraan organisasi menciptakan sejumlah kendali dalam organisasi dan juga akan menonjolkan kekuasaan. Pembicaraan bukan hanya sekedar tentang informasi, tapi menentukan pola-pola pengaruh yang mempengaruhi siapa kita dan apa yang akan kita lakukan dalam organisasi. Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi menunjukkan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Premis tradisi ini adalah ketika orang berbicara, mereka sesungguhnya sedang memproduksi kembali budaya. Sebagian besar dari kita beranggapan bahwa kata-kata mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Pandangan kita tentang realitas dibentuk oleh bahasa yang telah kita gunakan sejak lahir. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, budaya organisasi. John Van Manen dan Stephen Barley mengemukakan adanya 4 wilayah atau domain budaya organisasi, yaitu konteks ekologis, interaksi diferensial, pemahaman bersama, dan domain individu. Organisasi merupakan hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan masyarakat. Ikatan budaya yang tercipta dalam organisasi tersebut dapat tercipta dan dibentuk oleh orang-orang yang bersangkutan. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lainnya dengan cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Konsep budaya organisasi adalah tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi lain. Artinya, budaya organisasi bisa menjadi sebuah norma dan nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi tersebut yang nantinya dapat mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Untuk itu, budaya organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan juga seluruh nilai yang terdapat di dalamnya. Sehingga nanti akan terrefleksi dalam kegiatan setiap anggota, mulai dari pekerjaan, interaksi dengan lingkungan luar, hingga ekspektasi yang diharapkan bisa terwujud di masa depan. Budaya organisasi merupakan bentuk nilai keyakinan cara yang bisa dipelajari untuk mengatasi hidup dalam organisasi. Dalam organisasi budaya itu cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi. Ada Google menjadi salah satu perusahaan yang diimpikan oleh banyak orang. Selain berpredikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun,
berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawan lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tradisi kritis. Tradisi kritis dalam komunikasi organisasi juga terkait dengan budaya, tetapi lebih khusus lagi dengan hubungan kekuasaan dan ideologi yang muncul dalam interaksi organisasi. Dennis Mombi menyatakan, salah satu ajaran prinsip dari pendekatan penelitian kritis adalah bahwa organisasi bukan hanya tempat netral untuk pembuatan makna, namun organisasi menghasilkan dan dihasilkan dalam konteks perjuangan antara ketertarikan kelompok dan sistem representasi yang saling berbagi. Para akademisi komunikasi kritis telah menganggap realitas sosial bukan sebagai bentuk fisik dan lebih sebagai lingkungan di mana siaran suara dan ketertarikan berlomba-lomba mendapatkan dominasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nurul. Gender dan ras dalam komunikasi organisasi. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas serta feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Sedangkan ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun terdapat ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang khas. Selain itu, dilansir dari Ensiklopedia Britannica, ras adalah gagasan bahwa spesies manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok berbeda atas dasar perbedaan fisik dan perilaku yang diwariskan. Untuk contohnya, contoh gender, di suatu perusahaan seringkali ada pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dibiasakan melakukan pekerjaan yang ditujukan untuk menarik perhatian publik atau konsumen. Contohnya seperti sales, resepsionis, atau yang sedang tren sekarang yaitu host TikTok. Sedangkan laki-laki dibiasakan melakukan peran sebagai pemeran utama, misalkan direktur, manajer, dan lain-lain. Meskipun saat ini sudah banyak perempuan yang bisa menjadi bagian tersebut, tapi dahulu tidak sedikit perusahaan yang meragukan kemampuan perempuan dalam hal memimpin atau menjadi pemeran utama. Mereka membiasakan laki-laki yang menduduki peran tersebut karena menganggap perempuan kurang mampu atau ada pembeda di antara mereka. Pembiasaan peran ini dilakukan secara terus-menerus, tetapi sekarang manusia sudah lebih paham, lebih membuka mata terhadap kesetaraan gender, sehingga banyak perusahaan yang sudah tidak membeda-bedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Untuk contoh ras, di suatu sekolah ada yang berasal dari etnis Cina. Dia dikucilkan dan sering diejek temannya karena memiliki ciri fisik yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa etnis Cina adalah orang luar dan berbeda. Pemahaman ini muncul karena beberapa hal. Salah satunya adalah doktrin dari orang tua ataupun lingkungan. Kesimpulan dari materi ini, bab 9 tentang organisasi adalah komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Metafora yang digunakan dalam organisasi adalah ada 5. 1 mesin, 2 organisme, 3 otak, 4 organisasi, 5 kebudayaan. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.